Rakyat Indonesia Unit Cabang Sape terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Lampu, Kabupaten Bima. Satu, itu adalah pendahuluan. Nah, latar belakang masalah. Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan BRI memiliki komitmen untuk membantu dan tetap fokus dan konsisten melayani usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya kredit untuk modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang disebut dengan kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR merupakan alternatif bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Apakah pemberian kredit usaha rakyat atau KUR oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Cabang Sape berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Lampu, Kabupaten Bima? Dan yang kedua, tujuan penelitian. Untuk mengetahui pemberian kredit usaha rakyat atau KUR oleh Bank Rakyat Indonesia BRI Unit Cabang Sape terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Lampu. Selanjutnya, manfaat peneliti. Nah, di sini ada dua manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memperkaya ragam penelitian dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan di lapangan, khususnya tentang pengaruh pemberian kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Nah, yang kedua itu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada pemerintah dan pihak berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya mengenai pengaruh pemberian kredit usaha rakyat atau KUR Bank Rakyat Indonesia BRI Unit Cabang Sape terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Lampu, Kabupaten Bima. Bab 2 itu tinjauan teori. Nah, pertama itu pengertian kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit atau binaan kepada usaha mikro kecil menengah dalam bentuk pemberian modal kerja, investasi yang didukung penjamin untuk usaha produktif. Kredit usaha rakyat atau KUR termasuk kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil, menengah dan koperasi atau UMKM di bidang usaha produktif yang usahanya layak. Selanjutnya, definisi UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha mikro kecil ialah usaha-usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori ini bisa dilihat dari PPT di samping. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yani Mahmuda dalam jurnalnya Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat atau yang disebut dengan KUR bagi unit Teren terhadap peningkatan keuntungan usaha mikro kecil di
Selanjutnya bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan peneliti dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang meliputi data cross-seksional. Cross-seksional yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu dan satu kali. Tidak ada follow-up untuk mencari hubungan antara variabel independen atau faktor resiko dengan variabel dividen atau efek. Selanjutnya, subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini adalah pegawai Bank BRI, unit cabang Sape, dan masyarakat Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB. Nah, yang ketiga itu populasi dan sampel. Nah, untuk populasi, menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun presentasi kesamaan itu sedikit. Atau dengan kata lain, seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah yang memperoleh kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR Bank Rakyat Indonesia unit cabang Sape di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebanyak 111 nasabah. Nah, untuk sampel, menurut Ari Kunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diteliti adalah 92 nasabah yang memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR Bank Rakyat Indonesia unit Kandrung di Kecamatan Sinjai Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode ulang. Nah, selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Juni 2022 di Bank BRI unit cabang Sape, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang diperoleh dari besarnya variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR. Sedangkan variabel dependen adalah laba definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai yang pertama, pemberian kredit itu yang disingkat pemberian kredit itu X. Pemberian kredit atau X merupakan jumlah kredit yang diperoleh responden. Penelitian ini menggunakan kredit usaha rakyat atau KUR yang disalurkan oleh Bank BRI kepada pelaku UMKM masyarakat Desa Rato. Sedangkan laba atau Y merupakan laba yang diperoleh UMKM setelah menerima kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, yang selanjutnya itu teknik instrumen pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yang pertama itu metode kuesioner atau angket. Menurut Ari Kunto dan Emawati, kuesioner atau angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh yang akan diukur atau responden. Dalam penelitian ini, kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang isinya disusun berdasarkan pada variabel yang disebarkan kepada responden untuk diisi.
sehingga data-data yang dikumpulkan nantinya relevan dengan pokok permasalahan dan hasilnya akan diolah dalam tabel frekuensi agar maksud pertanyaan dapat diketahui dengan jelas dan mendapat jawaban yang tegas. Maka kuesioner disusun dengan kombinasi pilihan ganda yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden. Dengan demikian, diharapkan jawaban yang dikemukakan responden akan objektif. Nah, yang kedua itu metode wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para nasabah atau sampel, maupun dengan pihak Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai wewenang terkait dengan penelitian ini. Yang ketiga itu ada studi pustaka. Nah, studi pustaka dari berbagai literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data. Analisis regresi linear sederhana. Untuk menganalisis data, maka digunakan metode analisis kuantitatif yang merupakan gambaran umum mengenai pengaruh pemberian kredit usaha rakyat atau KUR Bank Rakyat Indonesia unit cabang SAPE terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Menurut Sugiono, regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual satu variabel independen dengan satu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.